Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tanjung, mohon izin pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan saya tugas dari program pengembangan keprofesian guru PJOK. Jadi pada pagi hari ini acara kita presentasi RTL, rencana tindak lanjut program kegiatan. Jadi saya mendapatkan tugas untuk menyusun rencana kegiatan yang nanti kita laksanakan. Dan ini baru rencana ya. Jadi saya presentasikan dulu kepada Bapak Ibu Guru, kemudian nanti ada jadwalnya, ada lini masa kegiatannya, nanti kegiatannya kapan nanti saya jelaskan. Rencana tindak lanjut yang saya buat, rencananya itu gaji bulan. Bisa terlihat di slide itu formnya agak berbeda. Jadi rencana kegiatan saya gaji bulan. Gaji bulan itu merupakan singkatan dari Gebiar Gembira Dolanan Anak. Kemarin memang kita dituntut untuk memikirkan nama yang agak tidak biasa. Jadi kemarin kepikirannya itu ya, gaji bulan, Gebiar Gembira Dolanan Anak. Gaji bulan itu apa? Jadi yang latar belakangi untuk kegiatan gaji bulan itu ada beberapa indikator. Yang pertama, latar belakangnya bermain merupakan jiwa yang bisa dibisarkan di mana sesuai dengan karakteristik murid SD usia 6-12 tahun. Nah, kita bisa lihat setiap hari anak masuk sekolah, bahkan saat pelajaran dia masih bermain sebagian waktunya dia bisa untuk bermain. Aktivitas bermain berhubungan dengan kesenangan yang mempunyai potensi untuk membantu meningkatkan kualitas jasmani bagi pelakunya. Kemudian kenapa saya ambil dolanan anak? Jadi rencananya ini dolanan anak itu nanti permainan tradisional. Jadi yang dilakukan anak-anak nanti bermain, tapi permainannya permainan tradisional, bukan permainan yang modern seperti sekarang yang menggunakan gadget, menggunakan HP. Kita lebih ke tradisional. Karena apa? Permainan tradisional itu tidak kalah seru dengan permainan modern. Terus lebih menuntut ke aktivitas gerak. Nah, nanti guru memfasilitasi minat berolahraga murid yang sangat tinggi dengan memberikan kesempatan suara. Jadi anak nanti kita berikan kesempatan, kalian pilih permainan apa? Setelah nanti teridentifikasi beberapa permainan, terus ditentukan. Kan tidak mungkin kita melaksanakan semua permainan itu, karena kan kita juga nanti melihat waktu dan juga beberapa faktor yang lain. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan nanti bentuk perlombaan antar kelas. Nah, jadi kegiatan ini merupakan penerapan dari modul pembelajaran yang sudah saya ikuti kemarin ketika di Solo selama 6 hari. Jadi yang penting kegiatan itu nanti merupakan penerapan dari pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran dan sport education model. Nah, jadi pendidikan gerak itu nanti anak pastikan bergerak sesuai atau bergerak melakukan gerakan lokomotor, non-lokomotor maupun manipulatif. Kemudian pendidikan kebugaran, saat anak melakukan permainan atau kegiatan permainan tradisional, nanti anak akan berlatih juga daya tahan jantungnya, kemudian kelenturan, komposisi tubuh dan sebagainya. Kemudian nanti juga penerapan sport education model. Sport education model itu maksudnya jadi anak nanti berperan aktif dalam kepanitiaan. Pokoknya panitianya nanti dari anak, kemudian pesertanya juga dari anak. Nanti kita sebagai guru cuma memfasilitasi jadi cuma mengarahkan. Jadi dimulai dari panitia, peserta, kemudian sampai misalkan ada manajemen tim, nanti dari anak semua.
Nah, itu latar belakang kegiatan atau program yang saya rancang. Kemudian tujuan program yang pertama pasti untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid. Tujuan aktivitas gerakan memang itu kita tujuannya supaya sehat dan bugar. Sehat maksudnya yang mengenakan bebas dari penyakit. Kemudian bugar itu maksudnya ketika kita selesai melakukan kegiatan kita tidak merasa kecapean, masih bisa melakukan kegiatan yang lain. Kemudian tujuan yang nomor 2, meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Ini maksudnya sesuai kurikulum Merdeka kan kita berharap pembelajarannya kan yang pembelajaran aktif ya, terutama anak-anak. Kemudian karakter building atau pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Harapan dari program ini untuk pengembangan karakter yang sudah kita ketahui ya, di profil pelajar Pancasila kan ada 6 dimensi. Harapan saya, harapan kita nanti setelah melakukan kegiatan ini ke-6 profil pelajar Pancasila itu bisa terpenuhi. Jadi karakter anak bisa meningkat atau berkembang. Nah, kemudian capaian, langkah dan hasil yang diharapkan dalam program kegiatan ini, guru berusaha menerapkan pendidikan gerak, aktivitas kebugaran jasmani dan sen, sport education model melalui kegiatan gage dolen, gerakan gembira dolanan anak. Di awal tadi sudah saya jelaskan, jadi dolanan anak yang dimaksud di sini adalah permainan tradisional yang sesuai yang disenangi murid. Kegiatan ini nanti dimulai dengan diskusi dengan murid, permainan apa saja yang diinginkan, permainan apa saja yang diinginkan, kemudian kita putuskan permainan saja yang dimainkan. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, kemudian yang jadi wasit dan sebagainya. Nah, guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan pertimbangan. Mengingat kita kan sejak SD, anak masih memerlukan bimbingan. Terus tidak seperti sejak SMP, SMA, ya sebenarnya bisa kan, tapi hanya beberapa anak, tidak terus semuanya bisa kita lepas ya. Tetap kita nanti memberikan bimbingan. Nah, kemudian kegiatan ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif di berolahraga di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal. Harapan kita sehat fisiknya, jadi badannya sehat dan bugar. Kemudian sehat sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ketika nanti perlombaan itu kan pastinya nanti kan kita ada tim kelas, nanti dalam satu kelas itu nanti bersosialisasi, membentuk manajemen tim, kemudian lomba antar tim, nanti berusaha menghargai kemenangan dan kekalahan. Terus yang ketiga sehat jiwa, harapannya nanti anak-anak merasa senang dan bahagia. Nah ini menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman. Terus hasil yang diharapkan selanjutnya yaitu karakter building atau pengembangan karakter pertama yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, karena secara tidak langsung murid atau anak nanti dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun dengan masyarakat. Jadi fokus ini memang untuk menanamkan profil pelajar Pancasila ya. Apakah guru keenam dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kemudian kegiatan dilaksanakan setelah penilaian akhir semester ganjil. Jadi harapan saya kegiatan ini nanti tetap berjalan tiap tahun atau tiap akhir semester. Kalau di jenjang SMP atau SMA namanya biasanya kelas meeting gitu. Tapi ini nanti hampir sama seperti itu, tapi
Ini lebih ke permainan tradisional. Nah, ini struktur program dan mitra. Jadi kegiatan ini termasuk kegiatan kurikuler. Jadi kegiatan yang hampir sama dengan intra kurikuler. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran, tapi di luar jam pelajaran. Itu ya. Kemudian murid yang terlibat nanti kombinasi kelas atas, kelas 456 dan kelas bawah, kelas 1, 2, 3. Yang terlibat penuh adalah kelas 456. Tetapi agar program ini berkelanjutan, maka perlu melibatkan kelas bawah. Minimal kelas bawah nanti mendapatkan pengalaman dari melihat kakak kelasnya memimpin kegiatan, berkolaborasi, juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan dasar, kemampuan gerak dasar. Nah, ini terutama yang kelas bawah ya. Nanti tetap terlibat. Nanti kita tentukan jenis permainan apa yang sesuai dengan kelas bawah berdasarkan diskusi dengan anak-anak nanti. Nah, ini waktu kegiatan dilaksanakan setiap penilaian akhir semester. Jadi setelah penilaian akhir semester ya, dimulai nanti di semester ini. Jadi perkiraan nanti pelaksanaan tanggal 11 sampai 14 Desember. Kemudian mitra untuk lancarnya program ini nanti kita tetap harus koordinasi dan berkolaborasi dengan penanggung jawab ya. Selama ini kalau disekolahkan memang kepala sekolah. Jadi yang pemangku kebijakan. Kemudian sebagai fasilitator adalah komunitas belajar SD Negeri 2 Tanjung yang terdiri dari seluruh tenaga pendidik ya, bapak ibu guru, baik guru kelas maupun guru mapel, dan juga guru kelas nanti sebagai koordinator dengan masing-masing kelas dan maupun guru mapel lain yang ada di sekolah. Jadi seluruh guru nanti terlibat. Tugas kita hanya memfasilitasi. Nanti kegiatan kita serahkan ke anak-anak semua. Nah, ini kapasitas yang dimiliki dalam merancang suatu program itu kan kita memang perlu mengidentifikasi ya, aset atau kekuatan, aset kekuatan yang ada di yang kita miliki. Dalam kesempatan ini memang aset sekolah. Ini saya identifikasi ada 6 item. Yang pertama modal manusia. Jadi kita sudah memiliki modal manusia, kepala sekolah ada, kemudian guru lengkap, murid ada, dan juga wali murid yang sangat mendukung. Warga sekitar juga selama ini kondusif ya, tidak ada sengketa atau pertikaian antar suku atau antar agama. Kemudian aset yang tersedia di sekolah, modal fisik. Jadi kita mempunyai lapangan, halaman sekolah, alat olahraga ada, alat TIK ada. Kemudian modal sosial. Jadi ini yang paling agak membedakan kita dengan sekolah bawah. Jadi silaturahim yang terjalin dengan baik dengan berbagai pihak. Kita memang enakan di desa gitu. Jadi tidak terlalu apa ya, apa namanya. Jadi sejak terus rame gitu kan kayak gitu. Ini memang cenderung kondusif. Kemudian ini juga yang membedakan dengan sebuah perkotaan, modal lingkungan. Jadi di sekitar rumah kita masih sejuk dan bersih, tidak ada suara bising seperti daerah perkotaan. Paling suara bising gaji mesin ya. Seperti pas saya buat video pertama itu, di sini gaji mesin, ngeng. Nah, terus kemudian modal finansial. Nah, ini dana sekolah kita mendapat dana BUSP, jadi bisa kita pengen apa bisa kita anggarkan dari dana BUSP. Selanjutnya rencana evaluasi program kegiatan ini. Yang pertama yang perlu dievaluasi nanti tujuan pembelajaran. Ketika kita sudah melakukan kegiatan program itu, tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Jadi pendidikan geraknya masuk atau tidak, aktivitas geraknya ada atau tidak, kemudian penerapan sport education modelnya bagaimana, kemudian umpan balik dari murid. Ini juga perlu kita tanyakan ke murid ya, atau anak-anak selama kegiatan nanti
kira-kira yang dirasakan seperti apa? Misalkan ada kurang menarik atau permainan yang kurang seru, nanti kita perlu evaluasi. Kemudian refleksi guru. Nah, refleksi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan. Jadi ketika kita nanti mengamati, nanti kan kita juga melihat kekurangan dan kelebihan, kekurangan yang harus kita perbaiki dan kelebihan yang harus kita tingkatkan. Kemudian evaluasi kinerja tim. Nah, ini kalau sudah bahasa kinerja tim, berarti kan kita nanti harus ditinjau kolaborasi kita. Kinerja tim dalam kegiatan apakah dapat saling berkolaborasi atau tidak. Kemudian evaluasi penerapan konsep play. Nah, ini pertanyaan ya. Nah, kita harus sudah mulai menerapkan konsep play dengan sikap sportif, harus bisa menerima kekalahan dan menghargai kemenangan. Yang terakhir, rencana evaluasi itu evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Jadi efektivitas, keaktifan murid dan terlibat sesuai perannya. Tadi kan di awal sudah saya jelaskan kita menggunakan SEM, Sport Education Model. Jadi anak-anak itu terlibat langsung dalam kegiatan, mulai dari pembentukan tim, nanti yang jadi ketua tim siapa, terus pemainnya siapa, yang bagian supporter siapa, nanti dibagi rata. Kita coba mengarahkan, mengkonsolidasi, terus termasuk yang lain nanti siapa, berikutnya siapa, nanti dari anak-anak semua. Nah itu nanti perlu dievaluasi kinerja manajemennya. Nah ini yang terakhir, kemungkinan tantangan dan solusi. Yang pertama, menurut saya itu pengelolaan waktu. Kita kan nggak tahu ya, ada permintaan laporan apa, terus ada kegiatan apa. Jadi jadwal yang padat dan keterbatasan waktu yang mempengaruhi penyelenggaraan. Nanti kan sudah dijadwal tanggal 11 sampai 14, nanti ketika ada acara apa kan perlu kita carikan hari yang lain. Kemudian faktor alam atau cuaca. Saat ini sudah mulai musim hujan. Kita dijaga, kita harus juga cari alternatif lain, ya, karena kita kan tidak punya lapangan tidur. Kemudian motivasi peserta, peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan. Nah, kadang kan kita, ini kan merupakan apa ya, model dari anak-anak perlu pendampingan dari kita. Kalau tidak kita motivasi, kadang anak juga terus seperti mati kutu. Saya harus ngapain kan, jadi jika kita tidak ada istilahnya penguatan apa yang perlu dilakukan anak tersebut. Selanjutnya manajemen tim. Nah ini kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Nah ini tugas kita harus cermat ya dalam mengidentifikasi kemampuan anak agar sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan tugasnya. Kemudian evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Jadi kadang punishment gitu atau penghargaan itu memang kita perlu. Jadi supaya anak itu ada semangat, minimal tidak perlu hadiah apa, tidak perlu berupa umpan balik yang positif atau evaluatif, yang penting tidak negatif. Kemudian keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah ini kadang juga dialami anak-anak ya, ketika ada kegiatan di sekolah, orang tua tidak memperhatikan. Contoh misalkan acara maulid atau yang membawa jadah itu ya, kadang orang tua istilahnya apa ya, tidak mengerti anak terus balik ke kelompok. Nah ini juga merupakan sebuah tantangan untuk kegiatan program ini. Nah, solusi yang saya rencanakan. Jadi misalkan waktunya berhubungan dengan kegiatan apa atau berbarengan dengan kegiatan apa, kita harus menjadwalkan ulang. Kemudian menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian tadi. Jadi umpan balik dari guru itu sangat diperlukan. Jadi pengalaman dulu memang ketika saya sekolah
misalkan mengerjakan apa cepat, saya berhasil dulu terus tidak ada respon dari guru itu agak gimana gitu. Jadi misalkan ada anak yang berhasil dalam lomba itu mencapai sebagai pemenang misalkan, jadi memang perlu kita berikan umpan balik, sudah bagus, tapi ya juga yang kalah harus kita besarkan hatinya, tidak terus fokus ke yang menang, kasihan juga nanti. Kemudian komunikasi terbuka dan segera menangani konflik, memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta, dan yang terakhir mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Nah ini untuk tadi ya, misalkan tidak ada dukungan dari orang tua, memang sekali waktu orang tua memang perlu juga. Syukur-syukur malah bisa diajak kerjasama. Jadi kan tidak mungkin misalnya kita butuh alat apa yang anak itu tidak bisa membuatnya, memang orang tua yang harus membantu. Misalkan nanti kita ada lomba ekran, gerakan kita permainan tradisional, karena ada anak yang memang belum bisa membuat, kan memang harus ada bantuan orang tua. Terakhir, terima kasih. Jadi tadi pemaparan atau presentasi tentang tindak lanjut program kegiatan yang saya lakukan, dan juga nanti berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Gambarannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti saya rasa sudah paham semua dan sudah siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Iya Bu? Iya. Semoga nanti dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Misalkan nanti ada halangan yang kita selesaikan secara bersama dan secara kekeluargaan. Iya. Kalau tidak ada, berarti cukup presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.